Dan makian dari para pedagang kaki lima kerap mewarnai aksi penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Namun apakah petugas Satpol PP memang sosok yang mengerikan? Kami akan mengangkat sosok petugas Satpol PP yang ternyata juga kerap merasakan dilema saat menjalankan tugasnya. Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja sering dipandang negatif karena sikap mereka yang sering menggunakan kekerasan saat berhadapan dengan pedagang kaki lima. Namun beberapa warga menganggap bahwa beberapa Satpol PP sebelum mengangkut barang-barang pedagang kaki lima terlebih dahulu telah dilakukan tindakan persuasif. Berbagai macam pandangan tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut kami telah merangkumnya dalam liputan HCSI untuk Anda. Nama Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP sangat tidak asing di telinga para pedagang kaki lima. Bahkan di mata mereka, para penegak peraturan daerah ini layaknya malaikat pencabut nyawa, sosok yang mengerikan. Salah satunya adalah Iwan Siregar, koordinator lapangan Satpol PP Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak tahun 2004. Beragam pahit dan getirnya tugas Satpol PP telah dialaminya. Tapi kalau yang ketemunya orang tua yang kayak ini, kadang-kadang mereka tahu sendiri, mereka minggir. Ya kita pindahkan aja lah, kita kasih tempat di lapangan kosong kayak kemarin kan gitu. Emang kadang teman-teman di situ pun ada rasa dilema. Dia mau bilang apa lagi, namanya peraturan kan nggak sepihak, peraturan itu kan digodok berbagai unsur, ya nggak, ormas masyarakat, ya kan. Dibentuklah peraturan daerah itu. Jadi sebagian masyarakat pun membutuhkan peraturan daerah itu, memahami, ya nggak. Dan kita pun bertindak seperti ini sebagian besar berdasarkan keluhan-keluhan masyarakat. Kamu yang punya tanah ibu katanya? Bapak dua anak ini ditakuti para pedagang kaki lima Tanah Abang. Bahkan dirinya dijuluki si pencabut nyawa karena dinilai merampas nafkah PKL. Namun siapa menyangka sosok Iwan dikenal baik dan penyayang di lingkungan rumah. Baik dia orangnya, suka gaul sama anak-anak. Wah kalau di lingkungan mah dia mah baik orangnya. Sering ngobrol bareng kalau saya pulang kerja. Ya, kalau di TV mah iya emang tugasnya. Setiap pagi Iwan berangkat dari rumahnya di kawasan Tangerang, Banten pukul 5 pagi. Dirinya berangkat bekerja bersama sang istri yang juga bekerja sebagai anggota Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Bagi sang istri, Iwan merupakan sosok kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Meski terkadang ada rasa khawatir muncul saat sang suami menjalankan tugas. Ya baik buat keluarga, tanggung jawab, harmonis juga. Ya emang udah resikonya, namanya itu tugas, kita harus tegas ya kan dalam menjalankan tugas. Jadi mau tidak mau ya udah biarkan, nggak apa-apa. Ya, tapi sejauh ini aman ya Bu? Aman, alhamdulillah iya. Nggak ada sesuatu apa-apa. Nggak Pesan ada. buat Bapak Bu? Pesan Bapak, ya yang penting dia tanggung jawab sama keluarga, itu aja. Terus tetap waspada aja kalau di lapangan. Beginilah kesehariannya, tanpa senjata maupun bentungan, Iwan bersama anggota Satpol PP lainnya menghadapi PKL. Atas dasar peraturan daerah, dirinya menjalankan tugas. Padahal, langkah persuasif telah berulang kali dilakukan, namun tidak diindahkan oleh para pedagang. Alhasil, tindakan tegas pun diambil, namun yang mendapat cap negatif adalah personel Satpol PP. Lebih bijak, lebih baik menanggapi masalah-masalah di publik gitu. Sebetulnya kalau kita bicara tugas, memang itu tugas, tapi tugas itu kan bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih manusiawi, lebih beradab gitu kan, dan dengan cara yang tidak kasar lah. Jadi Pol PP itu tugas mereka itu mensosialisasi aturan itu, kemudian mereka menertibkan. Artinya orang-orang yang ada di tuar-tuar jalan dan di bahu-bahu jalan itu harusnya dia berjual pada tempat yang telah ditentukan. Meski kerap dipandang negatif karena bertindak kasar dalam penertiban, namun Satpol PP ini tidak melanggar kode etik karena dalam bertugas mereka berpegang pada peraturan daerah. Sebagai satuan yang tugasnya melakukan penegakan hukum, kita harus konsekuen dan konsisten terhadap tugas-tugas kami sehingga tanpa kompromi dalam melaksanakan tugas, di mana apabila kita dapati suatu hal yang bertentangan dengan peraturan daerah. Dibutuhkan kesadaran dari pedagang dan juga masyarakat untuk mengindahkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Bila hal tersebut telah tercipta, maka tak perlu lagi adanya penertiban yang terkadang berujung bentrok. Dari Jakarta, Siti Namsa, Yusuf Stefanus, untuk CSI RTV.